Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat panjang umur. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan, yaitu Ketua DKM Musholah Al-Ikhlas Ustadz Hariman Mundir. Yang sama-sama kita muliakan Ketua RT 07 RW 041 Bapak Ibrahim ST. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PMGA atau yang mewakili. Yang sama-sama kita muliakan para Ketua DKM Masjid dan Musholah Segria Asri 2. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para alimil ulama, hadirin, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pula tim hadrah. Dari mana? Masjid depan ya. Maksudnya ya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang syiar lewat hadrah senantiasa diberikan sehat panjang umur, diberikan jodoh yang cantik, gantengmu sapiro, yang solehah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak juga semuanya, ibu-ibu juga, semoga senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu karena sudah malam. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita, amin. Allah senantiasa berikan keselamatan kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil, atas limpahan rahmat kawelasaning Gusti Allah kita semua diberikan sehat wal afiat, sehingga kita semuanya pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk silaturahim, hadir di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dan insya Allah dengan niat yang baik, yakni kita semuanya ikramu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi maulidin Nabi, dengan kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan temanya apa? Aduh, ini mepet banget kok. Udah tahu penceramanya gede begini. Nah, udah. Meneladan. Ini kenapa minumnya dua? Mana bening-bening? Tidak ada yang berwarna. Meneladani akhlak Rasulullah sebagai tuntunan hidup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahnya kurang kencang. Ini pertanda satu belum makan, dua ngantuk. Masih semangat, Bu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai pales, Bu. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan sing apik. Kalau orang menjadi suri tauladan, berarti orang itu mempunyai akhlakul karimah. Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, hei para sahabat, kalian mau tak kasih amalan supaya kelak fi yaumil qiyamah kalian semuanya yadkhulunal jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
mendapatkan kenikmatan yang ada di dalamnya dan juga jauh dengan neraka. Kata sahabat, "Ya Rasul, amalan apa itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua. Yang pertama adalah kalian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berakhlakul karimah. Ini menandakan bahwasannya kita kudu ngejaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita juga dengan makhluk. Kita bertakwa melaksanakan ibadah, ngelakoni sholat, ngelakoni poso. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Berakhlakul karimah, dan contoh yang nyata bagi kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam kitab Al-Barzanji, di dalam kitab Ad-Dibai pun disebut, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah manusia sing paling sempurna dalam segi penciptaannya dan juga akhlaknya. Kenapa dalam segi penciptaannya? Karena Kanjeng Nabi itu istimewa. Ketika beliau mau lahir luar biasa. Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fakhrihi mangana iki lho. Wah, cemeh. Min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamli. Kalau bahasa kita begini, walam tazal ummuhu, ibune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aminah. Ketika beliau mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasakan kebahagiaan sing luar biasa. Merasakan keistimewaan, merasakan keberuntungan, seneng, gak pernah ngerasa keloro koyok jenengan pas waktu mengandung anak. Ibu-ibu ketika waktu mengandung putra putrinya rasanya koyok apa? Bu, kalau saya ngomong Jawa paham napa mboten? Paham ya? Anggap aja ki orang ning Bekasi, ning Kudus. Ya. Ketika ibu mengandung seorang anak 3 bulan, rasanya Masya Allah, bonceng motor takut, makan sembarangan nggak boleh, makan duren nggak boleh, nanas nggak boleh, ngerujak bonceng. Ya. Ada orang mengandung, orang hamil ngelihat sinar matahari nggak mau. Ada bu, bapak tahu nggak ada perempuan kalau misalkan dia lagi ngandung, lagi hamil, kemudian dia nggak mau keluar, itu rumah ditutup terus hordingnya. Pernah bu ngalamin? Kenapa? Pusing Ustaz. Ya bu ya. Ya Allah. Ketika waktu umur 7 bulan, rasanya semakin berat. 9 bulan, Masya Allah, tambah abot. Tidur miring nggak enak, tidur terlentang nggak boleh, tengkurap bledos. Kan serba salah, loro kabeh. Masya Allah. Sampai mau melahirkan pun Masya Allah, taruhan nyawa sama anaknya. Tapi beda ketika Siti Aminah yang mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan di pasal yang keempat kitab Al-Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadara, hadir, datang ummahu kepada ibunya Kanjeng Nabi. Siapa? Yaitu 2 perempuan mulia. Yang pertama adalah Siti Asiyah, yang kedua adalah Siti Maryam. Fatimah.
ngurung lahir. Nabi wae lahir Fatimah. Siti Asia sama Siti Maryam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi ibundanya Kanjeng Nabi. Sampai wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'u sana. Wa akhadhal makhadu, kalau bahasa kita mah ibu ketika mau melahirkan rasanya agak-agak mules. Nah, ya. Tapi mulesnya ibu mau melahirkan itu menyakitkan, betul nggak Bu? Rasanya Masya Allah. Ketika pas waktu mau lahiran dicek sama bidannya, baru bukaan 1 Bu, pulang dulu. Ya Bu ya. Ternyata nggak buka-buka lagi, 2 hari lagi baru buka. Pas dicek, lah ini mah baru masih bukaan 1. Akhirnya apa? Ibu mau seks sar? Nggak mau. Terus ya udah saya kasih suntik induksi. Tahu induksi Bu? Tahu kalau ibu-ibu mah. Kalau bapak-bapak nggak tahu induksi apaan. Kalau instruksi tahu. Regulator, ketabung gas tahu. Ya Allah. Ketika disuntik induksi Bu, Masya Allah sakitnya 2-3 kali lipat. Betul? Ustaz tahu? Tahu. Nemenin istri, cuman rasanya aja nggak tahu katanya. Kenapa? Katanya. Sakitnya luar biasa. Kata saya, untung kagak dijambak saya. Nah, ketika mau melahirkan, ngedengnya luar biasa. Otot yang tidak pernah keluar, bagian sini nih otot nih nggak pernah keluar kan Bu? Iya. Tapi ketika mau melahirkan itu otot sini itu pada keluar. Kagak keluar-keluar. Makanya kebangetan kalau suami nggak mau ngedampingin istrinya, malah ditinggalin jobok, lepas lepus. Yo kebanget. Bojone sapa Bu? Aja muni bojoku. Bojone wong iki sapa? Wong teko apa ora? Ditemenin baca amalan supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, gampang, gansar lancar. Sallallahu alaihi Muhammad, loh gampang. Alhamdulillah. Tapi ketika Kanjeng Nabi Siti Aminah mau melahirkan Kanjeng Nabi, subhanallah, nggak ada itu ngeden-ngedenan, nggak ada. Ya, nggak menyakitkan, nggak, gampang sekali. Nurun yatala'u sana. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu keluar nur dalam dirinya sampai tembus ke arasy. Itu Kanjeng Nabi. Makanya apa? Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min faqrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Walam apa? Lanjutannya apa? Ila nihayati tamami hamlih. Terus yang sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Beliau ketika lahir dalam posisi wadi'an yadayhi 'alal ardi. Artinya apa? Tangannya itu nempel ke atas bumi, kemudian wajahnya mendongak ke atas seraya memuji Allah Subhanahu. Badannya keluar wanginya luar biasa. Itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa Kanjeng Nabi, istimewa Bu. Makanya apa? Semua masjid, rata-rata masjid kita, rata-rata musola kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isine iku ngaji, isine sholawatan, isine ngaji ceramah, isine tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kok macem-macem. Gini apa gini? Kita ini Pak, potongan-potongan kita kalau sholawatan sejam gak bakalan kuat. Ibu-ibu baca sholawat pakai apa namanya itu, tasbih cetek-cetek yang harganya 5.000 kadang 4.000 di Shopee. Kalau di rumahan begini 8.000 di toko-toko ya Bu ya.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum sampai 10 menit anaknya nanya, "Ma, remote di mana?" Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. "Ma, remote." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. "Ma, remote mana?" Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak tahu lagi pikiran kalau salah. Kadang dijawab, remote di situ. Tiba-tiba telepon masuk. Ibu lanjutin baca sholawat apa nerima telepon? Potongan. Kira-kira selesai nerima telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lanjut sholawatan apa megang yang lain? Potongan nih. Podo koyok sing. Ya Allah, istiqomah niku angel. Makanya cara kita menunjukkan mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Kanjeng Nabi, yang pertama adalah dengan kita baca sholawat sing akeh. Kathratus sholati 'ala nabi. Ada kalimat di dalam sebuah kitab disebutkan, man ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara minas salati alaihi. Barang siapa sing mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, maka dia akan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia dapatkan? Apa yang kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita akan dibangunkan oleh Allah istana yang megah di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Siapa manusia yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti, di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang sudah tidak lagi bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Assalatu ala nabi. Sengaja sholawatan biar nggak ngobrol buahnya. Kalau kata orang Tambun mah begitu. Ya Bu ya. Iya. Main hadroh. Kopinya mana kopi? Enggak ada. Entar. Ustadznya di mulut. Belum. Pokalnya pernah pokal? Tabung nih. Serius. Salat apa? Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa Muhammad arabi. Banyakin sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongan kita ini sholate ora tahu khusyuk. Poso puasa kita sering ngeluh dikasih panas, ngeluh dikasih hujan, ngeluh. Wong poso kok ngawasi jam ae. Ki jam piro? Jam loro. Kok sampai saya jam loro terus? Jam 2 terus. Kok lama sekali? Emang mau ngapain sih? Ya kan? Puasa kita ya Allah banyak ngomongin orang. Puasa kita banyak mikirin perkara-perkara yang gak jelas. Ya.
Sholat kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ya Allah, ngedumel terus. Imame enak, ya Allah, kita harus di bojorung ya. Sudah punya istri apa belum ya? Ketika besoknya yang imamin agak tuaan, suarane rada sember, wis ora jelas, ngene kok dadi imam, ngedumel terus. Sholat taraweh di sini berapa rakaat, Pak? 23. Udah tahu 23, bacaannya sih enak, tapi lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama masih semangat, rakaat kedua masih semangat, rakaat ketiga dan keempat sudah mulai lemes, rakaat kelima ngancem nanti 8 rakaat kabur. Kenapa? Bu mau kemana? Mules kenapa? Padahal mah aslinya pengen kabur. Anak-anak muda kayak begitu. Serius, pengalaman. Saya dulu begitu, Bu, ngancem kalau imamnya lama. Ya Allah, lama banget ini imam, astagfirullahal. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, entah duhur, asar, maghrib atau isya dan subuh, katakanlah maghrib, kemudian bacaan surah yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada makmum mikir begini, ini surat apa, kayaknya kenal. Ya Allah, ini majus 29. Kemudian rakaat yang kedua yang dibaca, la uqsimu bihadzal balad. Panjang juga ya. Ya Allah ya Rabbi, pikirane ning endi-endi, pikirane ora jelas. Kira-kira khusyuk apa enggak mau begitu? Angel. Ketika kita melaksanakan sholat, tiba-tiba ada hujan turun, gerimis mengundang, kerotok. Ibu pikirannya kemana? Jemuran. Ketika ibu melaksanakan sholat, mendengarkan imam dengan seksama, mendengarkan imam mencoba untuk khusyuk, kemudian tiba-tiba ada bau. Kok kosong? Pikiran ibu kemana? Padahal ibu enggak nama Muhammad. Kenapa? Satuhmadu uqba. Ini cucu saya, anak saya Muhammad itu nanti adalah menjadi seorang nabi, menjadi manusia yang senantiasa dipuji oleh seluruh umatnya. Nah, sekarang terbukti napa mboten? Orang yang pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi memuji kehebatan Kanjeng Nabi. Orang yang berkawan dengan Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi memuji kegantengan, kesolehannya Kanjeng Nabi. Bahkan mohon maaf, kita ini nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Betul apa betul? Kita tidak pernah melihat wajah berikan kepadaku. Masya Allah. Ya. Kemudian ada yang nyeletuk, kalau bahasa kita menyeletuk. Ya Rasul, apakah malaikat yang engkau kagumi keimanannya? Kata Rasul, la, malaikat pantas beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malaikat mendapatkan tugas dari Allah, mendapatkan wazifah, mendapatkan amanah dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi dan juga utusan Allah. Bahkan ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dan lain sebagainya. Mereka pantas beriman kepada Allah. Lantas siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, amanu bi walam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang berada di akhir zaman. Mereka orang-orang yang tidak pernah melihatku, orang-orang yang tidak pernah mendengar suaraku, akan tetapi mereka beriman kepada Allah dan juga beriman kepadaku. Yang disebut siapa? Kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah, Bu, terpesona ya? Pede banget ya, Masya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin, sampeyan kabeh. Kuntum itu sampeyan kabeh, kalian semua, ya, kalian semua khaira ummah. Khaira ummatin, khaira itu menjadi khobarnya kana, khobarnya kuntum kalau dalam nahwunya, ya. Sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan. Ini alhamdulillah. Kita ini tidak pernah melihat kanjeng Nabi, tapi beriman kepada kanjeng. Alhamdulillah. Bahkan dulu itu, Bu, pernah dalam hadis disebutkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah wa ra'a a'rabiyyan yatufu biha wa yaqulu ya karim. Panjang itu hadisnya, ya. Nabi itu pernah tawaf mengelilingi Ka'bah. Di depannya itu adalah orang A'rabi. Siapa, Bu? Orang A'rabi. Orang A'rabi itu orang pelosok lah, ya, orang pelosok. Kemudian orang ini mengucapkan ya karim. Dia muterin Ka'bah, bacaannya ya karim toh. Ya karim, ya karim. Rasulullah merasa tergeletik hatinya. Kemudian beliau mengucapkan ya karim. Fantaqala al-a'rabi ila rukni tsani. Rukun tsani. Beliau muter lagi mengucapkan kalimat ya karim. Nabi mengucapkan ya karim. Orang ini sudah mulai terganggu. Kok ada yang ngikutin saya? Ini ngece kayaknya. Apa, Bu? Ngece. Kayaknya menghina ini, istihza ini, amreh geguyu. Wah, ini kayaknya ngece saya ini. Sampai fantaqal al-a'rabi ila al-hajar al-aswad, sampai dekat hajar aswad. Beliau itu mengucapkan lagi ya karim. Nabi ikut juga ya karim. Gak tahu kenapa, Nabi iseng juga kayaknya. Nabi itu bukan seserius yang kita bayangkan. Beliau itu humoris juga, ya. Makanya jangan terlalu serius, Bu. Cepat mati. Ya. Ada orang tua mau pulang, ya Rasulullah saya mau pulang. Lu masih sore kok pulang? Ya. Masih sore, takut ya Rasulullah, rumah saya jauh padang pasir. Ya sudah, nanti tak pinjemin onta ya. Ternyata yang dipinjemin itu onta yang kecil, onta yang tua. Ya. Ya Rasulullah, katanya dipinjemin onta yang bagus. Ini juga onta bagus. Itu kanjeng Nabi. Kalau guyonan kita garing kayak gitu, tapi Nabi itu humoris. Ya. Nah, ketika pas waktu yang ketiga kali diikuti oleh Nabi, kemudian mengucapkan beliau ya karim, orang itu langsung nengok ke belakang, mengatakan begini, hei fulan, kalau anda tidak ganteng, kalau anda tidak berwibawa, aku haturkan kepada kekasihku yang bernama Muhammad. Hei Muhammad, kekasihmu Muhammad? Oh iya, saya beriman kepada beliau, saya cinta kepada beliau. Ibu, kira-kira Nabi ketawa atau enggak? Nih, kira-kira Nabi ngebatinnya gimana? Oh ada ya umatku sing cinta kepadaku, beriman kepadaku. Dia mengaku cinta, tapi ketika berhadapan kepadaku begini, di depanku begini, kok gak kenal? Ya apa ini? Aneh-aneh. Akhirnya apa? Hei fulan, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Itu langsung ambruk, Bu. Ambruk, langsung kayak orang lemes kakinya. Kata dia apa? Fidaka abi wa ummi. Kalau bahasa kita mah gini, ya Allah, ya Rasul, orang tuaku, ayah dan ibu tebusan untukmu lah. Wis pokoknya
Aku pasrahkan kepada engkau ya Rasulullah. Tuh, ada loh Bu. Di zaman Nabi ada orang nggak pernah ketemu Nabi, ya. Ada orang nggak pernah mendengar suara Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi. Itu aneh apa aneh? Lah sekarang kita ini aneh apa tambah aneh? Tambah aneh. Masa kita jauh dengan kanjeng Nabi, kita kan kaumnya kaum aneh nih. Milenial apa Gen Z mah ini anak-anak muda, ya kan? Kalau ini remaja, kalau ini remako, remaja kolot, tuh pakai dal, kolkolah, kolot. Kita ini lebih aneh. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zaman kanjeng Nabi. Kita ketemu sahabat ora, ketemu tabiin jauh. Tapi kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, heran saya. Ya, kita lo senang sholawatan. Percaya nggak kalau kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sholawat kita? Saya percaya nggak kalau misalkan ketika kita baca sholawat maka diampuni segala dosa-dosa? Padahal mohon maaf, ekspresi ketika kita sholawatan kan aneh-aneh. Tak contohin, Mas, geser dikit boleh? Mundurin ini. Nih, nah, tadi kan baca Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Coba perhatikan, ketika kita baca sholawat, entah di awal, entah di pertengahan sampai akhiran, kita ngelihat daripada ekspresi yang hadir di sini, itu beda-beda. Ada yang begini, Nabi salam. Ada Bu? Bapak-bapak ada? Gini, goyang-goyang gini. Ada yang khusyuk. Ya Rasul salam alaika. Ada yang nangis, ada? Pas kapan? Kalau saya biasanya ini. Kalau enggak man ra'a wajhaka yas'ad, man ra'a wajhaka yas'ad. Kenapa saya kadang-kadang menitihkan air mata? Karena paham artinya. Man ra'a wajhaka yas'ad, barang siapa yang melihat wajah engkau ya Rasulullah pasti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Wis mesti senang. Lek paham. Ya. Kita baca sholawat, entah kenapa otomatis lisan kita ini mewek dewe. Ya Rabb, min saniyatil adab. Ambil tangannya begini-gini. Ya. Ketika kita tanya, jenengan nangis kenapa? Emang tahu artinya? Anak hadro ekspresinya juga dewe-dewe. Ada yang begini, saya nggak tahu loh ya. Saya kan hadir ini nggak main, bener nggak? Nih, yang bagian bass. Ya Nabi salam, ya Rasul. Kadang sambil begini. Ngono toh? Ya Pak. Apalagi yang ini. Sambil kadang-kadang marahin temennya. Yang suka marah-marah yang mana? Ya. Ekspresi pegang terbang nih, kalau di Jawa namanya terbang. Ya, itu ada yang begini. Entah kenapa itu secara otomatis begini nih. Gak tahu kenapa ada yang mukulnya begitu. Ada. Yang paling parah adalah ketika mukul nyariin yang cakep dan ngajak temennya.
Kadang-kadang itu tuh yang pakai merah. Itu yang pakai hijau. Yang mana hijau? Yang agak-agak kebiruan. Yang mana biru-biru? Yang itu loh. Lah kan yang agak kebiruan itu kan seragamnya emak-emak yang itu. Yang mana sih? Ya itu kan emak gua. Astagfirullahaladzim ya. Dan tidak kalah pula, mohon maaf, tukang sound system juga menikmati. Mana tukang sound systemnya? Bener nggak? Ya Allah, beneran. Saya pernah hadir acara walimatul tasmiyah. Itu orang tuanya itu begini sambil gendong anaknya. Ya Nabi, ini saking senengnya ini, masya Allah. Ora popo, ora popo, asal siji jangan goyang. Goyang ngebut, repot. Ya, itulah ekspresi mahabbah, Bu. Padahal kita nggak paham artinya. Orang ngerti karpe, tapi ketika kita baca sholawat, alhamdulillah, entah kenapa rasa rindu ini ada dalam hati. Rasa cinta ini makin membuncah, padahal nggak paham artinya. Tola'al badru alaina itu asalnya adalah sahabat Ansor menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ini ya di dalam kitab Al-Barzanji. Kenapa saya itu sering mengutip kitab Al-Barzanji? Karena kitab Al-Barzanji itu kata guru saya adalah kitab maulid sing paling luar biasa. Ya, senengane guru saya namanya Mbah Mun, Ki Haji Maimun Zubair. Beliau masih hafal. Ya. Di situ menceritakan bahwa Nabi ketika waktu musim haji beliau dakwah. Ketika dakwah orang hanya 6 orang yang ikut kepada Kanjeng Nabi. Tahun kedua dakwah di musim haji lagi 12 orang yang ikut. Di musim haji yang ketiga, di tahun yang ketiga beliau itu ada banyak orang yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Waqila 70 orang, waqila 75 orang. Di antaranya 2 perempuan. Ternyata orang Quraisy itu mengamati pergerakan Kanjeng Nabi. Kemudian mereka berembuk, bermusyawarah. Ada yang mengatakan Muhammad ini kalau dibiarin bahaya. Wah, singkat cerita mereka berembuk panjang, kemudian mengatakan, wis bunuh aja lah Muhammad itu. Kalau misalkan kita nggak bunuh bahaya ini orang. Padahal sebenarnya mereka itu mengagumi Kanjeng Nabi. Beliau belum diangkat menjadi Rasul, akan tetapi mendapatkan julukan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Itu belum diangkat jadi Rasul. Ya Allah. Nah kemudian singkat cerita para umatnya ini, orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi, orang-orang yang sudah baiat dengan Kanjeng Nabi disuruh menuju ke Madinah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, beliau lahirnya di Mekah. Kemudian hijrahnya ke Madinah. Ketika mau hijrah, ya, tinggal 3 orang. Sahabat semuanya suruh ke Madinah. Tinggal 3 orang. Siapa 3 orang ini? Rasulullah, Abu Bakar, Ali. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Ali. Nah kemudian sudah berembuk. Beliau bertiga berembuk. Ayo, yang berangkat adalah Abu Bakar, nemenin saya. Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu berada di tempat tidurku. Siap ya Rasulullah. Oh. Ketika mau keluar, ternyata rumahnya sudah dikepung. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau ambil pasir. Kemudian pasir ini dilemparkan oleh para orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Bus. Ada yang kena wajahnya, ada yang nggak kena. Pokoknya yang penting disaur-saurin. Bus. Sambil baca. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat ayat berapa? Ayat berapa? Disaur-saur, bus. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju
min baitihi, keluar dari rumahnya dengan aman. Makanya bapak-bapak kalau pengen nongkrong malam, ambil pasir, nggak usah baca, nggak usah, langsung saurin ke wajah istri, fus, langsung lari. Kenapa? Karena sudah tak terlihat lagi. Kelilipan. Nggak usah repot-repot baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyannahum fahum la yubsirun. Nggak usah. Makanya kata Gus Bah, saya pastikan kalau sampean-sampean KB ini ngamalin bacaan ini tetap ketok. Kenapa? Potongan kita ini orang yang nggak yakin karo Gusti Allah, repot KB. Nah ya, beliau kemudian menuju ke Madinah, akan tetapi dalam perjalanannya karena di situ panas luar biasa, padang pasir. Kalau misalkan itu diinjek blubur, Bu, ya Allah. Nah kemudian Nabi singgah di Gua Hiro. Serius? Gua Hiro? Wa bi ghari Hira fata'allaq yabki yas'al khaliqahu. Gua Hira itu menerima wahyu, Ibu. Gua Sur. Gua kan Hira. Wancang salah. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Pak, istrinya siapa? Wancang salah. Gua Sur. Kalau ndak salah sekitar 4-5 kilo dari rumahnya Kanjeng Nabi. Wah, deket ya Ustaz, jalan kaki. Jauh, lumayan. Nah, singkat cerita, singkat baik. Udah malam, ya. Singkat cerita, Rasulullah singgah di Gua Thur selama 3 hari. Hari Senin beliau keluar, kemudian menuju ke Madinah. Ternyata ada kisah yang unik. Orang yang melihat Rasulullah ternyata orang Yahudi. Melihat Rasulullah, pas-pasan dengan Rasulullah orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan begini kepada orang-orang yang siap menyambut Rasulullah. Hei, itu loh, kekasihmu sudah mau datang. Kok tahu kamu? Oh, saya tahu. Gitu. Ya. Ternyata mereka ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil semuanya itu siap untuk menyambut Rasulullah. Sudah ada di atas pelepah kurma, kemudian di atas mana, itu udah siap. Ternyata ketika datang, ya Allah langsung mengucapkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabash syukru alaina mada'a. Kejadian unik, ternyata yang digandeng sebagian orang yang itu gandengnya bukan Kanjeng Nabi tapi Abu Bakar. Ini sekali lagi ada orang ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi tapi nggak pernah melihat Kanjeng Nabi. Ternyata sing digandeng-gandeng itu adalah Abu Bakar. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Kira-kira Abu Bakar ketawa apa enggak? Ketawa. Hei, orang aku iki lo Kanjeng Nabi. Ini. Karena dikira itu yang lebih tua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah kayak gitu ngaji di sini Darussalam. Tahu Darussalam? Itu. Ya. Itu kan agak nanjak begini, Bu. Saya bawa teman murid ngaji. Yang nyetir saya. Pas menanjak sesuatu belok kanan seret. Langsung Tala'al badr. Murid saya disalamin. Kata murid saya begini, itu guru saya, itu ustadznya. Baru, maaf. Salim. Nyok. Jadi orang salah paham itu sudah ada di zaman dulu. Ya Allah, salah paham kepada Kanjeng Nabi. Mungkin Kanjeng Nabi juga ketawa kayaknya posisinya begitu. Masya Allah. Sama juga kejadian perempuan itu orangnya kepo, Pak.
Wajar. Karena apa? Sudah pernah terjadi di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh rombongan laki-laki berjubah putih, rambutnya panjang, hitam luar biasa, ganteng-ganteng. Kemudian faqalu salama. Ini ada dalam Al-Quran. Saya nggak ngarang. Ada dalam Al-Quran. Faqalu salama. Mereka mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi Ibrahim nggak tanya, Anda siapa, Anda dari mana, pengen ketemu siapa, enggak. Tapi kemudian beliau itu menyuruh para tamu, silahkan monggo. Kalau bahasa kita mah monggo pinarak. Ya Allah. Dulu nggak ada portal, apalagi security, nggak ada. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim masuk ke dalam nyari makan. Ternyata nggak ada. Yang ada itu adalah lembu, sapi agak kecil. Sempet-sempetnya wayah malam, kemudian disembelih, dimasak. Faja'a bi'ijlin samin. Dimasak, kemudian dihaturkan kepada mereka. Ternyata ketika waktu dihaturkan kepada mereka, disediakan, ternyata nggak dimakan, nggak diminum. Nabi Ibrahim sudah curiga, jangan-jangan ini bukan manusia. Kira-kira kalau misalkan ada tamu malam-malam ke rumah kita, ya nggak usah jam 1 dah, nggak usah jam 2, masih jam 11, tiba-tiba ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Ibu langsung keluar atau ngintip di hordeng, ngintip dulu. Wah, kayaknya guru saya itu. Pas waktu didatengin gak ada orangnya. Ibu pingsan apa kabur? Kabur. Ternyata pas waktu didatengin normal. Ya Allah. Silakan. Nyari siapa? Nyari bapaknya, nyari ini, pokoknya bener lah, ditanya bener semuanya. Kemudian kita suguhin air minum, suguhin kopi kalau ada kopinya. Enggak. Bu, enggak. Belum makan saya. Ada makannya enggak? Ya. Disuguhin kopi, disuguhin makanan, disuguhin buah, segala macam disuguhin. Ternyata dibiarin doang. Pas waktu kita lihat ternyata enggak napak. Dan kita sudah berada di situ. Kita sudah duduk di depannya. Ibu mau pilih pingsan atau pilih diem aja tapi nangis? Pura-pura pingsan. Ternyata kita ditungguin begini. Langsung kita begini. Oh. Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata mereka mengatakan, wahai Ibrahim, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahagia kepada engkau. Kabar apa? Engkau akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa anak yang saleh, anak yang ganteng, yang mana dia akan menjadi seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Nabi Ishak. Wenteng salah nih. Ishak. Kalau Ismail itu dari Siti Hajar, ini adalah Siti Saro. Ternyata di belakang Siti Saro itu nguping ya. Dan beliau nggak kuat dengan kabar yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian beliau itu tenan pora. Bahasa kita mah begitu. Kalau orang Jawa mengatakan bener apa enggak? Bener. Saya lo udah tua begini. Tuh, saya mempraktekin ini ada dalam Al-Quran. Beliau mencubit daripada pipinya. Karena apa? Beliau merasa sudah tua. Makanya kalau ibu-ibu kepo sama suami, wajar. Jangan kaget. Biasanya apa yang dikepoin bu sama suami? HP. Serius. Apalagi? Ya, dari mana? Kenapa mukanya ditekuk? Kenapa mukanya begitu? Tumben-tumbenan. Biasanya begini, kok sekarang begitu? Kan gitu ya? Ibu kepo mulu. Padahal laki-laki mah, apa sih? Ya,
Kalau di WA, ya, gitu kan? Pernah begitu? Ibu salamnya dijawab di alhamdulillah. Ya, nanti pulang kerja tolong mampir ya. Itu ada martabak namanya martabak Reka Rasa di depan Taman Raya, itu enak banget. Bangetnya pakai pan banget, titik. Beliin yang telur 4 harganya 35.000. Aku sudah lama nggak makan itu. Terakhir kita makan 7 tahun yang lalu. Begitu. Emang udah ada 7 tahun yang lalu. Ah, ini mah ngarang aja lah ya. Begitu. Udah lama ya. Jawaban suaminya apa? Iya. Itu doang kan? Ya Allah. Kalau dikatakan begini, kalau keluarga dikatakan litaskunu ilaiha, ay litahmilu ilaiha, ya, itu dikatakan kalau sudah ada sefrekuensi. Contoh begini, contoh. Ibu WA sama suami, assalamualaikum ya, nanti pulang Jumatan tolong beli bakso yang spesial di sini depan Kumis kanan jalan, yang jalannya Oradanta itu. Saya kalau lewat sini, Bu, ya, kalau ngejar waktu itu nggak napas tuh naik motor. Jatuh itu. Nggak tahu ini sindiran atau apa. Ya, pokoknya saya minta kepada Allah, ya Allah semoga ini segera diperbaiki. Amin. Gitu ya. Nah, bawain nanti ya yang spesial, harganya 24.000, kalau sama SP-nya ya sekitar berapalah 60.000 lah begitu ya. Kok tahu Ustadz? Saya beberapa kali udah di situ. Ya, bawain. Beli 2 ya, nostalgia kita. Mumpung anak-anak pulangnya jam 4, si kakak pulangnya jam 4, si adik pulangnya jam 3. Begitu. Kan pulang jam 1 kan ya. Itu pokoknya panjang. Terus yang pertama udah dikirim, terus tambahin lagi. Udah. Ya. Setelah itu suaminya aslinya orang sini, tapi nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi banyak pikiran, ternyata dia melaksanakan sholat Jumatnya di Mangunjaya. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak di Baitur Rahman, nggak di Darussalam, nggak di Al Hidayah, nggak, pokoknya di Mangunjaya. So, nggak tahu kenapa, mungkin lagi pikiran pokoknya. Pulang kemudian ngerogoh sakser gitu. Tadi yang saya keluarkan 2.000 untuk masukin jariah. Padahal di sini ada 100-nya 3. Ada 50-nya 2. Ada 20-nya 1, 2.000 1. Yang dikeluarkan 100 lewat, 100 lewat, 100 lewat, 50 lewat, 20 lewat. Yang dimasukin potongan news. Rongeu. Kadang yang dipilih kelutik. Ternyata salah masukin, nggak sampai ke bolongannya, nggak sampai ke lubangnya, kelutik, tak. Wah, kapok wisin kurang, udite akeh medit. Ya Allah. Nah, setelah itu punya pikiran, pulang bawa bakso, istriku seneng bakso spesial, akhirnya dibeliin. Beli bakso spesial 2 sama es-nya 2. Pas nyampe rumah, kemudian mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, surprise bakso. Kata istrinya apa? Ya Allah makasih. Ya, tapi kok WA-nya nggak dijawab? Dijawab. WA gimana saya jawab? HP-nya tak taruh di samping kulkas. Ya Allah, ternyata kita sehati ya. Itu namanya litaskunu ilaiha. Ini cerita apa sih kok sampai ke situ-situ ya? Ya Allah, bakso. Masya Allah ya. Jadi intinya adalah kita ini kudu sregep baca sholawat. Yang kedua, sebentar lihat HP dulu. Sudah jam 22.46. 10 menit lagi. Setuju? Besok ada apa, Bu? Besok subuhnya jamaah ya. Mas Bro, bagian ajan siapa? Tunjuk-tunjukkan nih, karepmu ya.
sholatnya jamaah. Ya minimal jangan bangkong. Tahu bangkong? Kesiangan, sholat duha pakai spion. Kelakuan repot. Yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kudu mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena kalau kita punya akhlak, maka insya Allah hidup kita aman. Amin ya rabbal alamin. Nih, tak sebutin dua saja. Yang pertama, ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terdesak. Itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, beliau sebelum masuk Islam itu menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Di dalam kisahnya tersebut, Nabi Muhammad dilempar batu, jebret, kena giginya. Giginya itu gigi geraham patah. Kemudian pelipisnya ini mengeluarkan darah. Ya, sampai kemudian badannya kena luka-luka. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul itu langsung mengusap daripada lukanya tersebut, terus mengusapkan darahnya ke dada. Sampai kaki juga begitu. Gini nih. Langsung diusapkan lagi ke dada. Ada orang bertanya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Kenapa kau lakukan seperti itu?" Ya, penasaran dia. Kata Rasulullah, "Engkau tidak mendengar apa yang malaikat sampaikan kepadaku." Memangnya malaikat menyampaikan apa ya Rasulullah? Andaikan darahnya Muhammad sampai mengalir ke bumi, sampai menyentuh tanah, maka aku hancurkan semuanya ini orang-orang kafir. Tapi Nabi bukan orang yang seperti itu. Aku tidak mau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan oleh malaikat utusan Allah. Akhirnya apa? Aman, mereka nggak begitu dihancurkan oleh Allah. Itulah akhlaknya Kanjeng Nabi. Ini Nabi Muhammad. Wah, ini kalau saya digituin, Bu, bisikin hejit. Kalau misalkan sampai darahmu mengalir ke tanah, habis musuh-musuhmu. Nggak ngalir ke tanah, Bu, tak oset-oset. Nggak mengalir ke tanah. Kata malaikat, kan nggak mengalir, tapi kan kena tanah malaikat. Habis musuhmu. Itu kalau saya. Untungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bukan tipe pendendam, sabar. Nabi ketika ke Taif, hijrah ke Taif, ternyata beliau itu mempunyai dzan, prasangka bahwa ketika hijrah ke Taif akan mendapatkan sambutan, akan mendapatkan kemuliaan dari mereka. Ternyata ditolak oleh mereka, dicaci maki, diludahin, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai di dalam satu riwayat disebutkan 7 hari 7 malam beliau ini bingung mau kemana. Dalam kisahnya, tahta syajarah, di bawah sebuah pohon, beliau diparanin oleh Malakul Jibal. Siapa Malakul Jibal? Malaikat penjaga gunung. Malak itu artinya malaikat, Jibal itu artinya gunung. Sampai menyampaikan, "Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah begini-begini panjang, tapi engkau disakiti oleh mereka. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut gunung-gunung yang aku jaga ini, aku hantamkan kepada mereka." Apa kata Rasulullah? Jangan. Ojo. Nabi Muhammad gak baper, Pak. Gak kayak kita. Kita ini kadang diomongin orang, tapi gak nyata, gak jelas. Kita ini difitnah, tapi jarene katanya. Tapi kita gampang sakit hati. Ada orang datang kepada kita, Bu, tak kandani, Bu. Sini, Bu. Sini. Kalau ada bahasanya seperti itu, gestur wajahnya, mimik mukanya kayak gitu, itu ngajakin gibah. Apalagi ada bahasa, "Bu, tahu nggak?" Hah? Wis, tahu nggak? Kagak. Ya Allah, ya Bu. Ternyata Bu, ibu yang itu tuh, yang pakai kerudung coklat. Banyak lagi kerudung coklat. Ternyata ibu kemarin itu, ya Allah, yang baik sama ibu di depan, yang baik.
Tapi ternyata di belakang ibu saya melihat dia itu 2 atau 3 orang ngomongin ibu. Emang ibu tahu? Nggak tahu persisnya sih. Cuman saya dengar nama ibu disebutin. Dan mukanya itu rada merah-merah begini. Ya. Dan ibu gampang percaya. Mengatakan, masuk sih? Ya Allah, dia baik kok sama saya kok. Saya udah berteman 8 tahun di sini. Bahkan sebelum di sini juga tetangga saya di Taman Raya pindah ke Gria Asti. Kok begini? Masa sih? Ya Allah, ternyata ya. Langsung ada begini, ibu mau nggak tak balesin dia? Mau balas apa? Santet dia. Ya wes, silakan santet aja. Padahal nggak bener. Ini 3 orang ngomongin, ya Allah kemarin saya dibantu sama ibu ini ya Allah. Cuman kenapa merot-merot? Karena agak sakit ininya. Ngomong. Tapi ibu sudah kebawa omongan. Gak jelas. Nabi jelas dicaci maki, dilempari batu. Ketika ditawarin malaikat gak baper. Lah, wahai malaikat jangan. Kenapa ya Rasulullah? Orang Taif ini aku berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Andaikan mereka tidak mendapatkan hidayah, sekarang mungkin anaknya dapat hidayah. Andaikan tidak anaknya, cucunya dapat hidayah. Kanjeng Nabi, Bu. Makane yo sithik-sithik lek umpama gak iso kabeh yo sedikit Masya Allah. Makanya apa? Kita minimal sedikit-sedikit niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, cara kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba, yaitu mengikuti daripada sunnah Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, maka mereka adalah orang-orang yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang niat karena Allah, berkumpul karena Allah, yang niat memuliakan baginda Rasulullah, dan kita pun semoga diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya duduk di tempat yang mulia ini menjadi asbab kita semuanya duduk di dalam surganya Allah Subhanahu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan di dalamnya adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sering baca salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahu yuwaffiquna lima huwa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.